Benarkah ada perubahan dalam Injil hingga esensinya tidak lagi sama? Ada banyak versi terjemahan Injil Bintang menurut Guinness World Records. Alkitab adalah buku yang paling banyak terjual di dunia. Selain itu, Alkitab memiliki lebih dari 2.500 terjemahan bahasa suku. Fakta ini merupakan salah satu alasan terbesar banyak orang berpikir bahwa isi kitab Injil telah berubah. Alasannya, karena proses penerjemahan mendistorsi isi dalam Alkitab. Kemudian, para penerjemah menggantinya seperti yang mereka harapkan. Benarkah proses penerjemahan mengubah isi kitab Injil? Salinan naskah asli kitab Injil masih ada dua cara menguji keabsahan sebuah dokumen menurut para ahli. Pertama, kesesuaian dengan penemuan manuskrip kuno. Kedua, membandingkan tanggal pembuatan manuskrip itu dengan penanggalan pada salinan asli. Semakin banyak salinan dan semakin dekat tanggalnya dengan pembuatan naskah asli, semakin besar kemungkinan untuk menyalin naskah aslinya. Saat ini ada sekitar 24.000 manuskrip kitab Injil. Setidaknya 10 salinan ditulis dalam waktu 100 tahun setelah penulisan. Selain itu, ada penemuan 99 manuskrip yang dibuat sebelum tahun 400 meter sekitar 200-300 tahun sebelum Nabi Islam lahir. Salah satu di antaranya adalah Codex Sinaiticus, naskah kitab Injil lengkap yang tertua, sehingga tidak ada dokumen kuno lain di seluruh dunia yang mendekati keabsahan Injil. Terjemahan kitab Injil dapat selalu dibandingkan dengan salinan aslinya. Bahkan banyak orang yang secara khusus menafsirkan isi kitab Injil. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan esensi kitab Injil. Lalu, apa alasan sebenarnya penerjemahan kitab Injil? Tidak semua orang mengerti bahasa asli Injil dalam sebuah konferensi internasional yang diikuti oleh berbagai bangsa. Pembicara selalu berpidato dalam bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Bagaimana dengan peserta dari negara lain yang tidak mengerti bahasa Inggris? Melalui terjemahan, sama halnya dengan kitab Injil. Penerjemahan kitab Injil dimaksudkan untuk mengenalkan isi firman Allah kepada lebih banyak orang. Dengan demikian semakin banyak orang dapat mengetahui isi Injil. Firman Allah kekal dan diwahyukan dalam beberapa bahasa tertentu. Namun, bukan berarti kita tidak boleh menerjemahkan wahyu itu agar lebih banyak orang bisa mengerti. Kita juga bisa percaya bahwa tidak ada perubahan dalam kitab Injil karena penerjemahan. Mengapa perlu banyak orang membaca dan mengerti isi Injil? Injil adalah firman Allah. Injil adalah salah satu kitab yang umat Islam harus imani. Injil berasal dari Allah yang dapat membawa orang ke jalan yang benar. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Qs 5:46. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang memberikan petunjuk dan cahaya kepada jalan yang benar. Kita semua membutuhkan petunjuk agar bisa hidup dengan benar dan selamat di surga. Bagaimana Allah memberi petunjuk dan cahaya melalui kitab Injil? Isa Al-Masih adalah petunjuk dan cahaya. Seluruh kitab Injil berisi kehidupan Isa Al-Masih, mulai dari kelahiran, syiar, perbuatan, mukjizat, kematiannya sampai kebangkitannya. Maka, pada dasarnya, Isa Al-Masih adalah sang petunjuk dan cahaya. Isa menyatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Injil Yohanes 8 ayat 12. Kita semua khilaf dan berdosa, akibatnya kita hidup dalam kegelapan. Kita tidak sanggup keluar dari kegelapan itu sendiri. Isa juga mengatakan bahwa ia adalah sang petunjuk yang membawa manusia pada jalan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes 14 ayat 6. Manusia membutuhkan Isa Al-Masih agar mendapat hidayat
dan kehidupan di surga. Penerjemahan kitab Injil bermaksud agar setiap orang bisa mengerti kabar baik ini. Jika kita mengimani Isa Al-Masih, Ia akan mengeluarkan kita dari gelapan akibat dosa kita. Isa Puninyi agar Anda mengenalnya. Bacalah kitab Injil dan kenalilah Isa Al-Masih yang dapat memberi petunjuk dan cahaya dalam hidup Anda.